Vidi Batlolone masih bersama Anda di Kompas Siang. Kita ke informasi dari mancanegara. Asap mengepul usai serangan Israel di jalur Gaza, Palestina pada Rabu waktu setempat. Menurut petugas rumah sakit setempat, sedikitnya 60 orang tewas termasuk anak-anak. Serangan terjadi usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk melakukan serangan dahsyat di Gaza setelah mengklaim bahwa Hamas telah melanggar gencatan senjata. Militer Israel mengatakan pada hari Rabu waktu setempat, gencatan senjata kembali terjadi di Gaza setelah melancarkan serangan udara besar-besaran pada Rabu malam di wilayah Palestina yang menewaskan 104 orang, termasuk 46 anak-anak menurut pejabat kesehatan setempat. Serangan tersebut menjadi yang paling mematikan sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober. Petugas Rumah Sakit Al-Auda di Gaza Tengah mengatakan menerima 30 jenazah termasuk 14 anak-anak. Perjanjian damai kesepakatan gencatan senjata menjadi rapuh ketika Israel mulai kembali menyerang Gaza. Awalnya, Israel menuduh Hamas telah menyerang pasukan Israel. Hamas menyangkal tuduhan itu dan menegaskan masih mematuhi perjanjian gencatan senjata. Setelah itu, Israel menuduh Hamas menipu soal pengembalian sandera asal Israel baik yang hidup maupun tewas. Persoalan terjadi ketika Israel menuduh Hamas mengembalikan jasad yang keliru. Hamas lalu menggencarkan pencarian jenazah sandera Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza pada hari Selasa waktu setempat. Hal ini diumumkan setelah Netanyahu menuduh Hamas telah melanggar gencatan senjata. Hanya beberapa jam setelah perintah Netanyahu, militer Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza pada Selasa 28 Oktober. Serangan Israel menargetkan area di dekat rumah sakit Shifa yang merupakan pusat medis terbesar di Gaza. Serangan terbaru ini merupakan yang terbesar selama gencatan senjata. Menanggapi serangan Israel ke Gaza pasca gencatan senjata, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membela tindakan tersebut. Menurut Trump, gencatan senjata menjadi lemah karena tudingan pembunuhan seorang tentara Israel oleh Hamas. Trump, sebagai salah satu mediator gencatan senjata, justru membuat pernyataan di luar nalar, yakni memaklumi adanya balasan Israel. Well, as I understand it, they took out an Israeli soldier. I just heard about it a little while ago. They killed an Israeli soldier, so the Israelis hit back, and they should hit back. When that happens, they should hit back. Do you think does that worry you about the ceasefire? Does that jeopardize the ceasefire in any way? No, nothing's going to jeopardize. You have to understand, Hamas is a very small part of peace in the Middle East. Sejak awal konflik pada Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 68.500 warga Palestina, sebagian besar diantaranya perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 170.000 orang lainnya. 5 truk bantuan pangan dari Indonesia dikirimkan menuju jalur Gaza, Palestina melintasi perbatasan King Hussein Bridge. Bantuan pangan bagi warga Gaza di Palestina dikirim di tengah gencatan senjata. Bantuan yang dikirimkan berupa bahan pangan seperti beras, gandum, hingga minyak goreng. Bantuan pangan ini merupakan hasil donasi dari masyarakat Indonesia. Perjalanan bantuan dikirimkan lewat darat melintasi perbatasan Yordania menuju Aman. Dampak reruntuhan serangan Israel ke Gaza membuat perjalanan pengiriman bantuan dari perbatasan membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Bantuan pangan memang menjadi kebutuhan mendasar bagi warga Gaza. Terlebih saat ini telah memasuki awal musim dingin. Saudara, bantuan pangan asal Indonesia mulai didistribusikan bagi pengungsi Palestina di wilayah Sukhna, Jordania. Informasi terkini akan kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Ade Yudian dari Jordania. Ade, jadi seperti apa proses pengiriman bantuan pangan 96 ton ke jalur Gaza ini? Ya, baik Vidi, bahan pangan yang sudah diberangkatkan kemarin dari kawasan Jordania ini memang akan menuju kawasan King Border Hussein. Nanti di sana bantuan pangan bagi masyarakat Gaza yang di sana itu akan dikumpulkan dan didata lebih dahulu sebelum nanti akan
diberangkatkan dari titik perbatasan menuju Gaza. Dan memang bantuan pangan ini sangat dibutuhkan bagi warga Palestina di Gaza, terutama karena di tengah gencatan senjata ini masih berlangsung serangan-serangan yang kemarin akhirnya memang pihak Amerika Serikat maupun otoritas tempat menyatakan bahwa gencatan senjata masih berlaku. Dan jelang musim dingin ini memang menjadi bagian bahan pangan yang menjadi bagian terpenting dari warga di Gaza untuk bisa bertahan di tengah gencatan senjata ini, karena kita tahu bahwa kemarin serangan-serangan militer yang dilakukan Israel pada warga Gaza dan dampaknya sangat masif, terutama akibat kerusakan. Otomatis ini membuat ketersediaan pangan tidak bisa dilakukan, dan ini yang didorong oleh pihak Badan Pangan Dunia juga untuk memberikan donasi terus bantuan kepada warga Gaza di Palestina, termasuk bantuan dari donasi yang kemarin sudah diberangkatkan, yang merupakan donasi masyarakat Indonesia untuk membantu ketersediaan pangan di sana. Dan Vidi, kalau kita lihat, kita update sekarang mendekati musim dingin di sekitar kawasan Yordania maupun Palestina saat ini, suhu di pagi hari atau malam hari bisa di bawah 16 derajat Celcius. Ini bisa dibayangkan ketika nanti puncak musim dingin, kawasan di Palestina terutama di jalur Gaza akan bersuhu lebih dingin. Dan itu artinya ketersediaan pangan menjadi kunci bagi bagaimana masyarakat di jalur Gaza bisa bertahan di tengah-tengah masa gencatan senjata ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sejumlah ribuan pengungsi yang bertahan di Gaza. Dan sebagian mereka memang masih bertahan di Gaza, namun kemarin memang ada beberapa gelombang sedikit dari masyarakat Gaza yang mengungsi ke Jordania ini. Vidi. Di tengah situasi seperti ini, kondisi masih banyak reruntuhan, kira-kira berapa lama ini akan sampai di Gaza? Ya, jadi kalau kita menghitung dalam kondisi belum terjadinya serangan-serangan masif dan tidak ada dampak kerusakan yang cukup parah sebelum adanya serangan-serangan Israel ke Gaza, maka kalau dihitung jarak tempuh dari perbatasan King Border Hussein menuju kawasan jalur Gaza itu bisa ditempuh sekitar 2-3 jam. Namun dengan kondisi gencatan senjata ini dan dampak kerusakan yang cukup masif, tampaknya kendaraan truk yang akan menuju jalur Gaza akan memakan waktu yang cukup lama. Tidak hanya pemeriksaan yang cukup ketat di jalur Gaza, di perbatasan King Border Hussein menuju ke jalur Gaza, namun kondisi lalu lintas atau jalan-jalan yang menuju akses ini pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan laju kendaraan truk yang akan menuju ke bantuan untuk didistribusikan ke jalur Gaza akan terhambat. Dan informasi yang kami himpun, Vidi, kalau pola pengiriman bantuan kemanusiaan yang dikirimkan dari sejumlah negara termasuk Indonesia ke jalur Gaza ini akan melalui ketika sampai berbatasan, maka nanti kendali dari penyampaian bantuan pangan kepada warga-warga di Gaza ini akan dikendalikan oleh pihak militer Jordania hingga sampai ke titik distribusi bantuan pangan bagi warga Gaza. Kalau informasi yang terakhir kami himpun dari 145 titik pusat distribusi yang selama ini ada sebelum ada terjadinya blokade Israel, saat ini baru ada sekitar 26 titik distribusi yang masih bisa difungsikan. Itu artinya kondisi ini akan sangat tergantung. Semakin banyak pusat distribusi yang dibuka, maka ketersediaan bahan pangan bagi warga Gaza akan semakin bisa banyak terpenuhi. Data dari Badan Pangan Dunia menyatakan bahwa kebutuhan bagi warga Gaza selama gencatan senjata ini mencapai 2.000 ton per hari. Namun kondisi saat ini sekitar baru tersedia hanya di bawah 1.000 ton per hari. Itu artinya bantuan-bantuan pangan seperti bagi warga Palestina di Gaza terutama, tidak hanya dari Indonesia, dari negara-negara lain, tentu sangat diharapkan bagi para warga di Gaza yang terdampak dari serangan Israel beberapa waktu lalu dan gencatan senjata yang berlangsung saat ini. Pidi. Baik, Ade Yudian, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik 2025 yang diselenggarakan di Hwabaek International Convention Center, Korea. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden Prabowo disambut secara langsung Presiden Republik Korea Lee Jae-myung dalam suasana akrab dan saling menghormati. Kedua pemimpin kemudian mengabadikan momen pertemuan sebagai simbol persahabatan dan kemitraan erat antara Indonesia dan Republik Korea. Pada rangkaian KTT APEC, Presiden Prabowo bersama para pemimpin anggota APEC lainnya mengikuti sesi pertama APEC Economic Leaders Meeting
Sesi ini menyoroti pentingnya memperkuat konektivitas, ketahanan ekonomi, dan kolaborasi lintas kawasan. Saudara, badai Melissa hantam wilayah Black River, Jamaika. 14 orang tewas akibat peristiwa ini. Warga Black River di Jamaika berjuang keras mencari kebutuhan pokok setelah badai Melissa melanda. Polisi menyebut 14 orang meninggal di Jamaika dan diperkirakan jumlah korban akan terus bertambah. Tugas dan warga juga mulai membersihkan jalan usai badai Melissa menyapu permukiman warga. Truk-truk air dikerahkan untuk melayani warga yang sulit mendapatkan air bersih usai dilanda badai Melissa. Sementara di Haiti, badai Melissa mengakibatkan banjir dahsyat, 25 orang tewas dan 18 lainnya hilang. Sementara lebih dari 11.600 orang masih mengungsi di Haiti akibat badai tersebut. Saudara, yang akan hadir usai jeda, Dinas Lingkungan Hidup Subang mengaku belum mengetahui dari mana sumber busa hitam yang mirip awan kinton di langit Subang. Dinas Lingkungan Hidup belum bisa mengambil sampel karena tidak ada bekas ketika menindaklanjuti laporan warga.